Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pendekatan kuantitatif dalam penelitian stratifikasi sosial dengan menggunakan data nasional. Kasus yang diangkat pada sesi ini adalah tesis magister dari Muhammad Khairul Imam yang berjudul Representasi Kelas Sosial dalam Big Data, Studi Dampak Stratifikasi dan Struktur Jejaring Situs terhadap akses digital di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah dibagi menjadi pertanyaan utama dan pertanyaan khusus. Pertanyaan utama adalah bagaimana representasi strata sosial masyarakat dalam Big Data di Indonesia. Sedangkan pertanyaan khusus, pertama, siapa aktor yang direpresentasikan dalam Big Data? Dan kedua, bagaimana pengaruh kelas sosial dalam konteks sosial dan spasial Indonesia terhadap akses digital masyarakat Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi dan batasan yang dimiliki oleh Big Data dalam pengaplikasiannya pada keilmuan sosial di Indonesia. Proses ini dilakukan dengan pertama, mengidentifikasi berbagai aktor yang direpresentasikan oleh Big Data. Kedua, membangun proyeksi teoritis tentang proses objektifikasi pengetahuan melalui data tersebut untuk menentukan implikasi metodologis dari proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode data sekunder, di mana penelitian ini menggunakan data Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Alasan penggunaan data ini adalah pertama, data ini dapat menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kedua, data ini memiliki data mengenai penggunaan internet dan media sosial yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Kemudian bagaimana teknik pengolahan datanya? Terdapat dua proses analisis yang dilakukan. Pertama, model statistik deskriptif yang menempatkan pembacaan tabel silang terhadap data. Kedua, model analisis regresi logistik dengan menempatkan variabel kelas sosial sebagai variabel independen, variabel akses internet sebagai variabel dependen, dan variabel sosial spasial sebagai variabel kontrol. Adapun data-data ini diolah dengan menggunakan SPSS 22. Model klasifikasi kelas sosial yang digunakan yaitu menggunakan metode indeks. Dan kelas sosial itu merupakan pengeluaran ditambahkan dengan pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan gaya hidup. Interpretasi terhadap nilai indeks dikategorikan dalam asumsi pembagian kelas dengan proporsi kelas bawah 50%, kelas menengah atau kelas tengah 35,7%, dan kelas atas sebanyak 14,3%. Lalu bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap akses internet di Indonesia? Pertama, akses internet membutuhkan dukungan kapital ekonomi yang cukup memadai. Kedua, pendidikan berperan penting karena pendidikan memberikan perangkat yang membentuk kesadaran akan kebutuhan komunikasi digital. Ketiga, gaya hidup menjadi relevan sebagai pembangun kesadaran akan kebutuhan informasi. Berdasarkan konteks sosial desa kota, sebanyak 67% penduduk kota dan 33% penduduk perdesaan mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Dan jenis akses jika dilihat dari kelas sosial pada relasi desa kota menunjukkan bahwa seluruh kelas sosial, baik di desa maupun di kota, paling banyak menggunakan akses internet media sosial. Akses terbanyak kedua yaitu berupa akses terhadap berita. Jika dilihat akses internet berdasarkan spasial, terdapat perbedaan kemampuan mengakses pada masyarakat berdasarkan konteks spasial. Masyarakat Indonesia bagian barat menjadi kelompok paling dominan dalam kemampuan mengakses,
yaitu sebanyak 64,7%. Kemudian terdapat kecenderungan bahwa semakin wilayah menuju ke barat, semakin tinggi kemampuan mengakses internet. Lalu bagaimana mengenai analisis kelas sosial terhadap akses internet dengan menggunakan variabel kontrol spasial? Penelitian ini memperlihatkan bahwa pekerjaan semakin determinan pada masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia Barat, sedangkan pengeluaran semakin determinan pada masyarakat Indonesia Timur. Ketika dibandingkan antara Jawa dan non-Jawa, ditemukan bahwa pendidikan lebih determinan pada masyarakat Jawa dibandingkan non-Jawa, sedangkan pengeluaran lebih determinan pada masyarakat non-Jawa dibandingkan masyarakat yang tinggal di Jawa. Jika analisis terhadap akses internet dilihat berdasarkan jenis kelamin, penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam persentase akses internet antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kelas sosial lebih berpengaruh terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Dan ketiga, pekerjaan menjadi lebih determinan terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Ketika kita melihat komposisi akses internet berdasarkan generasi, data memperlihatkan bahwa generasi X dan GI dari kelas atas adalah yang mampu beradaptasi secara efektif dalam mengakses internet. Ketika kita melihat struktur network society masyarakat Indonesia, penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok elit merupakan kelompok yang informatif, sedangkan kelas bawah cenderung tidak terlibat dalam proses produksi data, yang menyebabkan mereka tidak terrepresentasikan. Kemudian kedua, pengakses media sosial berdasarkan konteks sosial dan spasial memperlihatkan bahwa secara persentase, media sosial merupakan ruang digital yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia. Pada berbagai kategori, persentase pengguna media sosial paling tinggi dan cenderung stabil. Namun, secara keseluruhan, ia tidak dapat keluar dari supresi variabel konteks sosial dan spasial yang sangat determinan. Kemudian, bagaimana kesimpulan dari penelitian ini? Pertama, Big Data dalam konteks Indonesia tidak mampu merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, karakteristik utama dalam dunia digital Indonesia adalah masyarakat kelas tengah ke atas, perkotaan yang tinggal pada wilayah Indonesia Barat. Ketiga, struktur masyarakat dalam ruang digital Indonesia menciptakan pemusatan dalam bentuk akses yang merupakan penerjemahan dari struktur kelas pada realitas non-digital. Kemudian bagaimana mengenai implikasi penelitian? Pertama, implikasi teoritis. Big Data merupakan dataset yang menerjemahkan bias akibat pemusatan pada struktur sosial. Kemudian struktur network society merupakan hasil transformasi dari strata sosial sebelumnya. Mengenai implikasi metodologis, pengorganisasian data berdasarkan unique user dan time span tidak cukup untuk mencegah bias dalam data. Kedua, pengaplikasian data berbasis kelas dan konteks sosial menjadi relevan dalam analisis big data. Terakhir, mengenai implikasi praktis. Dibutuhkan intervensi kepada masyarakat kelas bawah, pedesaan pada wilayah Indonesia Timur. Kedua, penyediaan akses menjadi relevan sebab masyarakat memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi digital. Demikian pemaparan mengenai penggunaan data nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya.